Oke lur, selamat siang ya, dan selamat beraktivitas. Jadi di sini saya bakalan ganti jarum ya, jarum Skep Satria FU sama customan. Oke, seperti apa, dan ada tips-tips motor standar, porting kencang juga ya lur ya. Oke, di sini saya mau kasih lihat untuk si bagian karbu ya. Kita cek mulai dari karbu ya. Dari si bagian karbu ini udah saya copot ya. Oke, nice. Jadi ini tuh karbu PE 28 ya lor ya. Karbu PE 28 ya lor ya. Coba lihat. Lihat ya lor ya. Jeng jeng, udah gede begitu lor ya. Nah, di sini saya ada banyak telur tuh. Kita mau bahas juga ya. Kita mau bahas juga. Jadi ada dikejar. Jadi di sini saya bikin yang seperti ini ya lur ya. Seperti ini ya. Ini dari lasan ya, kawat las. Kawat las. Dicontek. Ini dari kawat las ya, saya bikin. Jadi seperti ini ya. Seperti ini dan seperti ini ya. Ini itu standarnya ya lur ya. Nggak saya apa-apain. Dan saya bikin ulang, kenapa? Karena itu terlalu boros ya lur ya. Untuk settingan di sini juga itu udah lumayan boros. Saya bikin agak lebih panjang ya lur ya, seperti ini. Tuh aja. Udah tuh. Coba dia panas jangan. Nah, jadi seperti ini ya lur ya. Kelihatan kan? Oke, seperti ini ya. Jadi saya bikin agak lebih panjang ya. Tuh, itu agak lebih panjang, dan buat cetakan ininya nih saya menggunakan tang ya. Tang. Dan buat karbu ya lur ya. Jadi di sini saya bakal kasih tahu ini ada ini ya buat settingan langsam ya. Jadi kebanyakan kalau kalian pakai karbu PE itu ini tuh sering mentok ya ke bagian batang. Kita bisa akalin, kita bisa potong segini ya lur ya. Segini, dan kita menggunakan gurinda ya lur ya untuk memotongnya. Dan buat pernya juga hampir sama, kita potong juga. Ini seperti ini ya, ini contoh yang udah saya pakai ya, seperti ini ya. Itu pendek sekali ya lur ya, dari bawaannya ya. Tuh, ini lebih panjang, ini udah saya potong. Dan buat si karbunya ini sudah saya remer ya lur ya. Ini namanya remer dalam ya lur ya. Kita nggak remer babat luarnya, cukup dalamnya saja ya lur ya. Ini seperti ini ya. Coba kita lihat, dan ini juga udah saya kasih jalur lebih lebar untuk si bagian ininya nih. Jadi biar ketika si bensin masuk itu bakalan memuncar ke kanan dan ke kiri ya lur ya. Dilebarin. Dan buat remerannya ini udah gede bener lur. Ini udah masuk 299 ya lur ya. Untuk samping, dan buat atasnya juga sama ya lur ya. Coba bentar. Oke, buat ke atasnya ini, untuk ke atasnya ini 30,1 mili ya lur ya. Buat si remerannya ya. Ini PE28 ya. Ini bisa dipakai untuk Satria FU porting. Nah, seperti apa sih motor porting itu? Oke, nanti kita bahas ya lur ya. Ini untuk bagian depannya hanya sedikit saja, ini tidak saya kupas. Jadi seperti ini ya. Untuk bagian atasnya sama ya lur ya. Dari bagian dalam ke sini itu harus sama ya. Kalau nggak sama itu ketika kalian, oke, ini kita ambilkan skep. Ketika kalian masukkan seperti ini itu harus sama ya lur ya. Ketika bagian dalamnya juga itu harus kelihatan. Kelihatan nggak kamera? Oh, toel. Jadi seperti ini ya. Dan buat si skep itu juga kalian harus menggunakan sigmat ya. Ini sudah saya potong karena ada kesalahan, karena ini terlalu panjang ya. Jadi si skep itu nggak bisa naik ke bagian karbu lebih atas ya lor ya. Dan ininya juga nggak bisa
bisa mentok segini. Jadi ini mentok segini ya lur ya, dan membuat di sini juga itu jauh sekali tinggi ya. Terus apalagi ini sudah kita bahas. Jadi kita langsung bahas ke motor standar porting ya lur ya. Standar porting. Oke, sudah saya jelaskan tentang soal si jarum ini ya. Caranya menggunakan kawat las. Kawat las kita ukur dari segi batangnya juga sama ya lur ya. Dan kita tinggal ngukur panjang pendeknya, dan kita gunakan bor, gurinda. Cukup 2 alat ini ya lur ya. Oke, sebelumnya saya juga udah buat jarum skep, tapi itu buat motor Mio bukan Satria FU ya. Karena kan ini saya bikin lagi, ini udah coakannya udah dekat paling atas, saya kasih 1 2 3 ya lur ya. Ini lebih atas lagi. Kenapa? Karena biar lebih irit kita taruh di atas. Buat ininya juga kalian harus bisa sesuaikan ya dari batang bawaannya. Kiranya ini agak terlalu kecil, ini agak besar, itu biar agak irit. Langsung kita bahas ke motor porting ya, standar porting kencang ya lur ya. Motor porting itu seperti apa sih? Standar porting itu kita bakalan bahas ya. Yang pertama itu yang di porting itu bagian si head. Itu bisa kalian porting, ukurannya standarnya itu 27 berapa saya lupa ya lur ya. Dan untuk si bagian exhaust, jadi kalian bisa request kiranya ini itu mau porting ukuran berapa misalkan, atau 29 atau 30. Dan buat exhaust itu mau dibikin berapa, apa mau dihalusin aja, itu tergantung masing-masing ya. Jadi semakin besar portingan itu semakin lumayan ya lur ya, ke bensin juga boros. Cuma kalau kalian setting irit itu pasti mesin cepat panas. Oke, kita langsung bahas motor porting ya. Standar porting kita kasih lihat. Yang pertama kita ada packing ya. Packing 1 lembar. Terus kita ada juga kawahara ya, kawahara. Cuma ini pernya nggak ada. Sudah saya pakai ke motor itu semua ada 6 menggunakan per kopling kawahara. Nah, untuk per koplingnya si kawahara ya lur ya, kita mau kawahara racing buat Satria FU, saya pakai 6 sekaligus. Ini bekas saya pakai. Dan untuk si bagian packing kita wajib menggunakan ori ya, ori Satria FU, dan dilepas ya karena ini tipis. Untuk si pistonnya kalian bisa ukur, misalkan kalian menggunakan ini packing 1 ya lur ya, jadi kalian harus menyesuaikan. Jika kalian memakai packing ini packing blockhead ya lur ya, kalau kalian pakai 1 kalian bisa ubah yang bawah itu pakai 2 ya lur ya. Intinya jangan terlalu ini. Dan buat si bagian tonjokan itu kenapa saya katakan ketika motor standar kalian pakai 1 packing atas bawah ya, atas 1 bawah 1, itu cepet banget suara ke bagian kentong itu berisik ya lur ya. Kalian harus custom juga tonjokan tensionernya biar agak lebih panjang. Karena untuk mengurangi packing itu bisa kalian simpulkan sendiri, ketika si blockhead itu agak dikurangi packing itu agak ke bawah dan rantai timing itu mudah kendor ya. Dan untuk si tonjokan itu pasti ketika otomatisnya habis ya lur ya, ketika sudah menekan habis dan si bantalan itu aus, itu tidak bisa mendorong lebih dalam lagi. Ini udah mentok, si bantalan aus, jadi itu bakalan bunyi ya. Kalian bisa custom, ada di video saya juga udah saya bikinin itu buat tonjokan custom. Oke, ketika si bantalan sudah di custom itu banyak sekali ya untuk bagian bantalan, jadi kalian bisa papas blockhead. Si dudukan tonjokannya itu bisa kalian papas 3 mili, itu juga bisa. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa custom tonjokannya ya lur ya. Nah, untuk bagian CDI kita menggunakan Shogun ya, CDI Shogun. Untuk bagian magnet, jika kalian nggak mau
nggak mau ribet, kalian bisa langsung pasang aja CDI nya, cuma itu resikonya bagian engkolnya itu nendang, dan buat suara itu sudah pasti putus-putus ya lur ya. Kalau kalian mau balik lagi ke standar kan enak tuh, kan nggak dipapas. Jadi biar bolak-balik CDI nya itu lebih enak ya. Kalau mau pakai Shogun nggak perlu dipapas juga bisa. Kalau mau balik lagi ke standar, kalian nggak perlu merubah manit ya. Ketika kalian sudah papas, kalian harus merubah lagi, jadi itu ribet. Dan buat si bagian noken as ya lur ya, kita ada noken as di sini. Ini noken as bekas saya ya lur ya, saya habis 3 ini karena kan kebanyakan aus. Ini untuk eksperimen, jadi saya lipnya bikin tinggi. Jadi ketika kalian menggunakan noken as lip tinggi, itu resikonya cepet aus ke bagian tengah ya lur ya, cepet aus. Ini cepet, ini aus sekali. Jadi kalian bisa memakai noken as in ori ya lur ya. Kenapa? Karena itu lipnya lumayan tinggi, sekitaran 68 ya lur ya, 68 buat angkatan klepnya itu lebih bagus sih. Dan kalau bisa, kalau mau custom jangan terlalu tinggi ya, cukup durasi aja dibikin lebar. Kalau mau custom, sebenarnya custom dan in ori ya, itu lebih enak custom. Buat torsinya juga itu buat terbang enak lah. Kalau buat in itu standar sedang, tapi itu nggak cepat merusak ke bagian sini ya. Itu buat motor standar porting ya lur ya, kita tidak perlu merubah piston untuk dinaikin lagi. Misalkan mau pakai yang ukuran 63, standar porting itu sebenarnya bukan dari bagian piston ya, itu bagian head, block head. Jadi bagian head, jadi itu di porting, tidak termasuk piston standar. Jadi untuk portingan itu ada pada bagian head. Kebanyakan bang standar porting, tapi kok pistonnya 66, itu bukan standar porting namanya ya lor ya. Itu mah udah termasuk bore up. Kalau porting itu hanya memperbesar bagian in dan exhaust. Nah, buat kalian yang sering kena ngeletrek ya lor ya, di sini ada klep, di sini ada cooler, dan ada tapet ya. Kebanyakan bang motor saya habis ganti klep kok berisik ngecrek gitu ya kan. Jadi untuk Satria FU ketika kalian mengganti klep, misalkan klep itu beda ya lor ya, beda-beda. Jadi untuk si bagian ketebalan sini beda-beda. Jadi ketika kalian ganti klep terus SIM kalian pakai ulang, itu harus kalian rubah lagi ukuran SIM-nya ya lor ya. Buat kalian nih yang katanya bang punya saya habis ganti klep, udah disetting SIM-nya tapi masih berisik, nah itu kalian wajib punya fuller ya lor ya, buat mengukur ketebalan celahnya ya, ketebalan kerenggangan celah klepnya. Percuma jika kalian ganti SIM tapi kalian nggak punya fuller. Intinya kalau motor tanpa ada ukuran itu ya, itu pasti nggak bakal ketahuan ya. Jadi kalian harus punya fuller biar nggak berisik. Dan ada klep di sini. Untuk pergantian klep kalian bisa menggunakan seal ya, seal kepunyaan Supra. Saya juga sering pakai kepunyaan Supra, kalau nggak salah itu kepunya Grand ya. Itu jauh lebih rapat untuk di bagian batang, itu lebih awet ya. Kebanyakan Satria FU yang ini tuh cepet kena, jadi tahu-tahu motor itu agak susah hidup. Terus pas kalian buka cop headnya, diukur lagi celah klepnya, itu seret, itu sudah pasti seal klep sudah mulai aus. Ketika oli dicampur dengan bensin itu cepat sekali ya untuk membakar besi, itu pasti besi kalah. Makanya kebanyakan klep itu cepat naik. Itu kalian bisa ganti. Dan di sini ada pilot jet dan main jet ya lor ya. Di sini saya kasih tahu ini pilot jet ya, dan ini main jet. Kalian bisa sesuaikan ini sesuai kebutuhan ya lor ya. Sesuai kebutuhan, misalkan mau irit. Kalau mau irit ya, sebenarnya ini ada pada bagian batangan jarum ya lor ya. Kita izin aja. Ada pada bagian jarum ya.
untuk si bagian batang. Ketika motor kalian boros itu ada pada bagian batang sini. Ini karena ini terlalu kecil, itu bisa jadi pemacu boros ya. Ketika ini sudah kecil, terus ini bagian main jetnya besar, itu sudah pasti berodong-berodong suaranya ya lur ya. Kalian bisa bikin jarum yang seperti ini buatan sendiri ya. Kalian bisa lebih bisa bikin agak lebih panjang dari ini ya. Ketika suaranya beberbedan, kalian bisa syukur lagi. Oke, jadi kita sudah bahas ya lur ya. Oke, di sini saya ada oli ya, ada oli Satria Pure Eskar. Jadi saya sering menggunakan oli ini lur. Ini buat 1 bulan, 1,5 bulan ini masih bisa enak. Kita lihat coba kodenya. Di sini ada 20W dan strip 50. Nah di sini 20W itu untuk ini ya, untuk kode olinya. Ini enak bener kalau pakai yang Eskar. Saya pernah pakai enduro itu cuma seminggu itu udah berisik karena ininya nih itu terlalu encer. Dan saya coba pagi-pagi ya lur ya, ceritanya saya bongkar pagi-pagi, saya mau setting SIM, pas saya buka itu di bagian head itu kering ya, turun ke bawah semua, di atas itu nggak ada, padahal olinya itu ada di bawah semua. Makanya di situ saya kapok. Kenapa? Yang saya khawatirkan untuk di bagian noken as itu cepat menggaret seperti ini ya, menggaret seperti ini ya, aus. Di situ saya kapok, lebih baik pakai oli yang ini aja. Oke lur, ini jadi udah saya kasih tahu ya penjelasannya semua buat sedulur yang ada di Kalbar, Sulsel. Jadi saya cuma bisa ngasih penjelasan aja ya. Ini buat CDI saya menggunakan Shogun packing 1 lembar, ya, standar porting. Jadi ini 1 lembar, noken as in, dan ini CDI. Jadi 1 part, 2 part, 3 part ya lur ya. Dan jadi 4 part ini wajib ya lur ya, wajib kalian punya. Dan untuk standar porting ya, packing 1 lembar untuk si bagian head, dan packing bawah bisa kalian pakai 2 kalau nggak mau break. Jadi bisa kalian pakai 2 ya lur ya buat bawahnya ya. Jadi buat bawahnya kalian bisa pakai 2. Intinya kalian harus lihat dulu si piston itu, ketika piston terlalu dekat, jadi kalian pasti harus menanam rasa kewaspadaan ya, takut membentur ya. Ketika ini hanya gambaran, ketika si piston terlalu maju, kalian bisa pakai bawah yang packing block ya. Kalian harus pakai 2 ya lor ya. Untuk si bagian tonjokan itu sudah saya bilang, itu seperti tadi bisa kalian akalin. Jadi saya di sini lanjut, ada bantalan ya lor ya. Ketika si bagian celah SIM itu udah pas ya, ketika in di 010 dan di 015 itu enggak masuk, itu sudah pas. Dan untuk si bagian X di 020 dan di 025 itu enggak masuk ya. Dan si ini juga si mesin agak ada suara berisik ya lor ya. Itu bisa kalian cek si bagian tapet ya, si bagian tapet ini. Ketika kalian cek itu coba ditekan kanan kiri ya, seperti ini ya, atas bawah. Kalau oblak itu jadi pemacu mesin masih berisik ya lor ya. Intinya perlu ketelitian aja ya lor ya untuk pengecekan si mesin. Oke ya lor ya, sini saya mau ngopi dulu ya. Penjelasannya seperti itu aja ya lor ya. Jadi intinya kalian yang paling penting kalau mau bongkar Satria FU, kalian harus punya puller ya lor ya. Jangan memaksakan ketika kalian gak punya puller, wah bongkar sendiri aja, jangan ya lor ya. Kalian harus punya ini puller, wajib. Oke, jadi di bagian CDI kalian bisa beli online saja ya lor ya.
Mereknya itu Sindengen, di Shopee itu lumayan ya, murah ya, nggak terlalu mahal untuk CDI nya. Jadi kisaran habis berapa nih ya kalau kalian mau bikin ini kita taruh harga ya untuk per kawahara itu 100.000 ya lur ya. Dan untuk si bagian CDI itu kita taruh 100.000 ya, sudah 200.000 ya lur ya. Untuk si packing kalian bisa ambil sendiri kalau mau beli. Ini kan isi 3 ya, itu kisaran 80-an lebih ya untuk yang ori, karena yang isi 3 jika kalian packing yang standar kalian ada, jadi bisa kalian lepas saja. Untuk si bagian packing yang ori ini kan ada item tuh, ini nggak perlu dikasih lem per pak ya lur ya. Ini cukup selembar gini aja, nggak perlu dilem per pak, kalian bisa pasang karena ini ada silikon untuk menahan kebocoran. Ini khusus per pak ori ya, packing head. Jadi dan untuk si noken as, nah ini nih yang ada harganya nih, yang ori ya, yang in itu kisaran 250, bahkan itu ada yang lebih ya, tergantung kalian. Pokoknya kalau harganya di atas 250 itu sudah pasti ori ya, bukan yang KW, karena yang KW juga banyak, itu di bawah 200-an juga satu ya. Kalian harus beli yang ori. Kenapa? Kalau yang ori itu si bagian batang sininya itu pas ya. Kalau yang KW itu agak gede sedikit. Jadi ketika kalian pasang tutup noken as itu pasti menekan, agak seret. Untuk mengeceknya, jika kalian tidak percaya, ketika kalian sudah mengencangkan ya, terus usahain ini diputar dulu ya, diputar kira-kira keras, diputar keras. Si celah SIM itu udah pas di 010 atau di X 020, ini diputar dulu. Kalau keras itu di bagian tutup noken asnya ya lor ya. Misalkan kalian pakai yang KW, kalau yang ori itu nggak bakalan keras, paling seret sedikit. Buat kalian jangan dipapas ya, kalau misalkan noken as aus kalian jangan papas, tutup noken asnya itu bisa. Daripada kalian memapas itu, kalian lebih baik membeli noken as yang baru. Yang dikhawatirkan kalau kalian beli noken as yang baru dan si tutup itu sudah dipapas, nah itu bakalan rumit lur, jadi itu bakalan keras. Pasti kalian juga nggak mau kan, ribet-ribet, pusing mikirinnya lur. Nah ketika sudah saya bahas ini ya, ini 100, 200 dan ini packing 80k, dan ini taruhlah untuk bagian noken as ini kita taruh harga di 2,5 aja ya lur ya. Kalau plus ongkir itu bisa sampai 250 ke atas. Nah untuk si bagian piston, kalau kalian masih menggunakan boring standar, karena itu tidak ada tandem liner ya, ketika ngebul itu kalian harus tandem liner dulu. Untuk si piston saya menggunakan rekomendasi aja untuk menggunakan piston PIM ya lor ya. Dan untuk si bagian piston itu jangan terlalu melebihi di sini ya lor ya, dikhawatirkan takutnya mentok. Jadi kalau kalian pakai ini satu, usahakan bawah itu pakai 2. Kalau si misalnya piston masih agak melewati ini ya, melewati blok, ini hanya gambaran saja, itu kalian bisa tambah 3, jadi biar enggak si klep membentur ya lor ya. Karena saya udah pernah pakai atas 1 bawah 1, itu hasilnya membentur ya lor ya. Saya coba dia, wah ternyata agak mentok sedikit ya, makanya saya pakai 2 yang bawah. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas per kawahara ya. Ini per kawahara untuk kampas koplingnya kalian bisa menggunakan standar mau NPP, itu terserah ya. Yang penting untuk bagian pernya kalian menggunakan kawahara itu untuk gentakan ya. Kalau packing itu bebas lah. Packing, sorry, untuk kampas kopling. Ngantuk lur, belum ngopi. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya lur ya. Makasih juga ini buat para suhu yang udah bantu di subscribe, buat tanya juga ya bang, bikinin video standar porting kencang ya, itu
Makanya saya bahas hari ini ya. Kenapa? Karena standar porting itu ada pada bagian head ya, untuk porting, bukan termasuk piston ya. Kalau pistonnya udah naik lagi misalkan 63 64 itu udah masuknya bore up ya. Kalau standar porting piston standar, dan untuk bagian head itu di porting diperbesar, itu standar porting. Untuk karbunya kalian bisa di remer dalam aja, ini seperti ini, cukup di remer. Nah, untuk remerannya saya menggunakan seperti ini ya, remer dalam ya, remer dalam enggak, dan ini juga enggak terlalu dibabat habis. Kenapa? Karena kan kalau kalian mau ini kan mau balap, pasti kan kelihatan tuh sama temen tuh wah itu udah gede katanya ya, otomatis kan jadi hambatan ya. Oke, untuk motornya seperti itu lor, bisa kita lihat seperti itu ya. Ini motor udah mulai dari nol ya lor ya, perjuangan saya menggunakan Satria FU bolak-balik kerja ya, intinya banyak susah senangnya lah. Jadi daripada dijual mending ini di museumin ketika kita tua ya lor ya. Jadi motor itu tanpa luka itu tanpa cerita ya lor ya, makanya motor rusak wajib diperbaiki ya. Jangan enak pakai wah udah mesin hancur udah dijual, jadi itu pikirannya pendek ya. Tidak. Hah? Tidak. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya lur ya. Nah lur, ini saya bakalan kasih gambaran ya, gambaran. Ini saya bikin bracket ya lur ya, bracket sendiri biar agak mundur, biar ini enggak terlalu dekat ya. Ini kanan kiri ya lur ya, kanan kiri tuh di situ. Ini customan lur, jadi ini hanya modal customan. Ini juga sama customan, ini cuma buat variasi doang ya, nggak masuk ke sini ya. Ini beda lagi buat knalpotnya itu DBS ya, nggak tahu DBS KWS atau apa. Jadi saya hobinya itu knalpot itu di musim-musim sekarang itu yang saya ngeluh dan susah itu nyari leherannya lur. Jadi di bagian sini ya, seret ke sini itu nggak ada sambungan ya lur ya. Saya males kalau pakai leheran yang kayak begini ada sambungannya, saya paling males ya lur ya, karena ribet. Intinya males aja, nggak cocok lah, beda kan, suka sama nggak suka tergantung orangnya juga ya lur ya. Oke, jadi ini untuk penampakan motornya. Ini ban depan menggunakan 80/90, saya ngejar tinggi ya. Dan belakang itu ukurannya 100/80. Udah sih, segitu aja. Motornya juga kotor, belum dicuci. Untuk aki lur, untuk aki. Kita buka. Nah, ini pakai aki kepunyaan Honda Beat ya. Jadi saya pakai aki ini buat ngecek kilometer doang, kilometer jalan. Dan untuk si ini nih bensin. Dan kalau mau balap kalian bisa juga lepas di bagian ini ya, apa namanya, spool. Kalian lepas spool, hanya sisain pulser, terus pakai racikan yang saya tadi kasih tahu ya, hanya untuk balap ya lor ya. Ini juga tampilan standar begini, hanya melepas spool dan kalian ambil si bagian pulser saja, itu sudah pasti lebih enteng. Dan untuk magnet itu tergantung jarak ya. Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apain, saya cuma lepas aja gear starter udah. Kan ada yang bulatnya itu buat pegangan one way, itu juga dipasang karena motor masih dipakai sehari-hari. Jadi untuk puncak top speednya juga kan butuh agak tinggi. Kalau yang ringan itu ya nggak enak lah buat atasannya, tergantung jarak, mau main di jarak berapa, 21 atau 400, itu bisa menyesuaikan untuk bagian magnet.
karena ini kan bukan motor balap ya, motor harian pakai. Lur, saya mohon pamit undur diri ya. Jadi segitu aja lah berbagi pengalamannya, semoga bermanfaat. Dan ini CS saya si Rizal namanya ya Lur ya. Aduh, ini baru nongol sama legendnya itu Lur. Aduh, pejuang Vario itu Lur. Oke, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim.